Tabea Tou Minahasa, Daniel Dekidae dan Samratulangi. Apa hubungan antara Daniel Kidae dan Dr. GSSJ Samratulangi? Intelektual ilmu politik ternama Indonesia, Daniel Dekidae, meninggal dunia pada Selasa 6 April 2021 di usianya yang ke-75 tahun. Saya tidak mengenal secara pribadi Daniel Kidae, kecuali membaca bukunya yang berjudul Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru, buku yang tebal tapi penuh dengan pengetahuan. Tapi di tahun 2019, tepatnya pada bulan November, dari tanggal 9 sampai tanggal 20 bulan itu, Interfede mengundang saya untuk menghadiri kegiatan mereka, Forum Dialog dan Kerjasama Lintas Iman, yang bertajuk Dialog dan Kerjasama Lintas Iman untuk Indonesia yang semakin baik, damai, dan toleran secara kritis konstruktif. Pak Daniel Kidae adalah salah satu pendiri Yayasan Dian Interfide yang masih hidup. Dalam kegiatan itu dia adalah pembicara kunci yang membagikan pengetahuannya yang sangat luar biasa. Hingga di usianya yang ke-74 tahun waktu itu, masih tampak sekali bagaimana kecerdasannya, lalu tentu cara berpikirnya yang akademik, tapi kritis dan selalu konsisten dengan apa yang dia yakini secara akademik. Pada sesi ketika saya diminta untuk menjadi fasilitator dalam kelompok agama dan media, Pak Daniel Kidae duduk dalam kelompok itu dan bersama-sama berdiskusi dengan kelompok agama dan media itu. Saya suka sekali atau senang sekali bertemu dengan Pak Daniel Kidae yang selama ini hanya mengenal pemikiran-pemikirannya yang sangat luar biasa, terutama di bukunya Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru. Kegiatan itu selama 2 hari membahas tentang bagaimana paham intoleransi mempengaruhi kebijakan publik, pendidikan, dan media. Kemudian beberapa kesimpulan rekomendasi dihasilkan dari diskusi selama kurang lebih 3 hari kegiatan interview tersebut, dan 2 hal yang kemudian dapat dirumuskan sebagai hasil dari diskusi bersama di forum itu, yaitu regulasi dan literasi. Nah, ketika ada waktu lowong, saya meminta Pak Daniel Kidae untuk berfoto bersama. Dia tidak menolak dan bahkan senang sekali. Saya berkenalkan diri sebagai seorang dari Minahasa. Ketika menyebut Minahasa, dia antusias sekali untuk berdiskusi dan bercerita tentang banyak hal. Karena Pak Daniel Kidae rupanya pernah datang, berapa kali datang ke Minahasa. Dan terutama pada suatu pagi, waktu sarapan, saya duduk semeja dengan Pak Daniel Kidae, dan antara lain yang kita ngobrolkan, yang kita bincangkan waktu itu adalah tentang Samratulangi. Mengapa? Karena Pak Daniel Kidae pernah menulis tentang Samratulangi. Itu diterbitkan di Kompas dan juga buku dari J.B. Kristanto 1000 Tahun Nusantara yang diterbitkan juga oleh Kompas pada tahun 2000. Nah, sebelum berdiskusi tentang Samratulangi yang dia kenal karena dia melakukan riset hingga ke Swiss tentang tokoh Minahasa ini, dia menceritakan sedikit bagaimana dia mendirikan dan teman-temannya mendirikan Interfide. Katanya begini, waktu kami mendirikan Interfide tahun 1991, Soeharto dengan Orde Barunya lagi ganas-ganasnya. Agama juga dipakai. Dan Interfide hadir dalam situasi itu, dan tokoh-tokohnya saya kira masih banyak orang kenal hingga kini. Antara lain Pak Daniel Kidae ya, dan kemudian Eka Dharma Putra dan T.H. Sumartana. Itu pemikir-pemikir luar biasa yang melewati masa Orde Baru, bergumul secara intelektual tentang kekuasaan Orde Baru dan lain sebagainya. Nah, ketika saya bertanya tentang tulisannya yang berjudul Gerungan Samuel Yaakob Ratulangi, Pijar-pijar Bintang Kejora dari Timur, yang dia tulis tahun 2000 itu,
Dia mengatakan dia menulis Samratulangi karena dia mengagumi tokoh Minahasa ini. Katanya begini, saya menulis Samratulangi karena saya mengagumi dia. Nah, lalu dia bilang bahwa tulisannya yang terbit di Kompas dan buku itu adalah hasil riset. Dia harus ke Zurich, Swiss untuk meneliti uh, tentang dokumen-dokumen yang ada kaitan dengan Samratulangi, terutama ketika Samratulangi studi doktoralnya di bidang matematika di universitas di sana. Dan dia mengatakan bahwa dia menemukan banyak hal yang unik, meskipun memang terbatas sekali dokumentasi pemikiran Samratulangi, kata Daniel Dakidai waktu itu. Dan uh, ketika tulisan itu terbit di Kompas, kata Pak Daniel, datang menemui dia di kantornya, dan dia sebagai kepala litbang Kompas, seorang anak dari Samratulangi. Dia sangat terkesan sekali dengan perjumpaan dengan anak dari Samratulangi, mungkin Tante Lani atau siapa anak dari Samratulangi tahun itu. Lalu Pak Daniel mengatakan kaitan dengan kedatangan dari anak Samratulangi itu. Datang untuk mengucapkan terima kasih karena katanya saya telah menulis secara objektif tentang ayahnya. Yang dimaksud adalah Samratulangi. Nah, ini berbeda dengan seorang peneliti lainnya yang menulis juga tentang Samratulangi sehingga kemudian menghasilkan buku dari riset doktoral yang uh, menulis juga tentang biografi intelektual maupun kehidupan Samratulangi, tapi dengan pendekatan yang agak sinis. Kira-kira nama peneliti itu adalah Gary Van Klinken, dan dia juga sudah dikenal luas di Indonesia sebagai seorang yang sering sekali meneliti tentang Indonesia. Gary Van Klinken menuduh Samratulangi bukanlah seorang doktor. Nah, ini berbeda sekali dengan tulisan dari Daniel Kidai yang berjudul Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi, Pijar-pijar Bintang Kejora dari Timur, yang isinya antara lain memberi apresiasi terhadap pemikiran Samratulangi, lalu juga gerakan politiknya, tapi memang ada catatan-catatan kritis yang disampaikan secara akademik oleh Daniel Kidai terhadap Samratulangi, terutama sikap politik Samratulangi di masa pendudukan Jepang. Ada pertanyaan di situ oleh Daniel Kidai bahwa apakah seorang Samratulangi itu seorang yang antifasis atau seorang yang pragmatis terhadap situasi politik di masa itu. Tapi selebihnya adalah apresiasi dari Daniel Kidai terhadap ketokohan dari seorang Samratulangi, terutama pemikiran politiknya yang menurut dia sangat khas sekali. Dan kembali ke pertanyaan tadi, mengapa Daniel Kidai menulis tentang Samratulangi? Jawabannya adalah bahwa dia mengatakan, karena saya menulis, karena saya mengagumi Samratulangi, seorang yang khas atau unik dalam hal pemikiran politiknya. Dan berbeda dengan Geriman yang sinis terhadap Samratulangi, sehingga menurut Daniel Kidai justru itu yang membuat sikap keluarga Samratulangi sinis juga terhadap Gary Van Klinken, yang meskipun dia seorang peneliti, seorang akademisi, tapi sikapnya yang agak tidak simpatik terhadap Samratulangi. Sementara menurut Dani Kidai, bahwa ketika dia menulis artikelnya itu bukan sebuah penelitian yang luas dan menghasilkan buku yang beratus-ratus halaman, tapi pun hanya untuk menulis artikel itu dia harus sampai ke Swiss, Zurich. Nah, antara lain untuk membuktikan apakah benar Samratulangi adalah doktor atau tidak. Dan dalam tulisannya, Daniel Dekidai mengatakan bahwa Samratulangi adalah doktor matematika pertama Indonesia. Nah, tentu kita tidak harus masuk ke persoalan apakah Samratulangi benar doktor atau tidak, tapi bahwa ada fakta yang ditemukan oleh Daniel Kidai, Samratulangi adalah doktor. Satu lagi ilmuwan besar Indonesia meninggalkan publik di tanah air ini, Daniel Dekidai, seorang yang tetap konsisten dengan pemikiran-pemikiran kritisnya yang tentu selalu akademik. Pak Daniel adalah seorang yang, meski hanya dengan pertemuan singkat itu, saya mendapati dia adalah seorang yang ramah dan sederhana.
dan seorang yang memiliki minat besar terhadap politik keragaman di Indonesia, termasuk politik lokal, dan juga mungkin bagaimana bangsa-bangsa yang membentuk Indonesia ini menyatakan sikap politik kritisnya. Mulai sejak zaman kolonial, antara lain dia coba menunjukkan itu dengan ketokohan seorang Samratulangi, tapi juga pada perkembangan kemudian negara ini. Selamat jalan Pak Daniel Lekidai, meski hanya dalam waktu singkat, tapi senang sekali bisa menimba ilmu dari Pak Daniel Kidai. Demikian saya Denny Pinontoan. Salam.